Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat para dosen pengampu dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung, yang saya hormati adik-adik mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya memberikan materi tentang bela negara, yang mana dalam bela negara ini akan kami sampaikan tentang perubahan-perubahan atau tentang aturan yang mana sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita dan sesuai dengan undang-undang yang ada di negeri kita. Sebelum saya sampaikan materi, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya kepada adik-adik khususnya, supaya nanti dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita bisa saling take and give, dan bisa saling sharing, dan bisa perkenalan, bisa pada saat ketemu dimanapun bisa saling menyapa. Ini nama saya Ari Sundoro, pangkat Letkol. Saya lahir di Surabaya, agama Islam, dan status saya menikah, punya 3 anak. Jabatan saya sekarang adalah Kasiter Korem, yaitu Kepala Seksi Teritorial, yang mana membidangi tentang teritorial, banyak bekerja, banyak berkecimpung dengan masyarakat di wilayah Bangka Belitung. Untuk pendidikan militer, saya lulusan Akademi Militer tahun 92, Sarcat, Selapa IF, dan saya kebetulan pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, yaitu sesko di Singapura, di Australia, dan pendidikan luar negeri saya di Singapura, di India, di Amerika, Malaysia, dan Singapura beberapa kali juga di sana. Lanjut. Untuk riwayat penugasan selama saya bertugas menjadi militer, saya pernah bertugas di Bandung, di Palembang, Kodam 2 Sriwijaya, ya sekarang ini juga yang kedua kalinya, terus di Bandung lagi, terus di Kodam Tanjung Pura Kalimantan, di Kodam Brawijaya, di Akademi Militer Magelang, dan di Kodam 4 Diponegoro, dan sekarang kembali lagi di Korem 045 Garuda Jaya sampai sekarang. Lanjut. Saat ini yang terjadi ancaman di dunia atau di belahan dunia, yaitu tentang ancaman militer, yang mana ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisir. Ini ancaman militer. Lanjut. Begitu juga ada juga ancaman non militer, yang mana ancaman tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tak terlihat secara kasat mata. Yang saat ini itu banyak sekali ancaman yang terjadi di negeri kita, yaitu terutama di anak-anak kita, di rekan-rekan kita, yaitu adik-adik semuanya, yaitu terutama di kalangan muda. Kita banyak sekali, nanti akan saya jelaskan apa sih yang menjadikan ancaman non militer. Berikutnya ancaman non militer nih, secara ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, kesehatan, dan lain-lain. Akan saya rinci dan saya jelaskan. Lanjut. Kondisi saat ini, yang mana era keterbukaan dunia tanpa batas, yang mana sumber daya manusianya, yaitu yang terjadi pada generasi tradisi tahun 1922 sampai 45, yang terjadi yaitu baby boomers 46 sampai 64, generasi X tahun 65 sampai 80, generasi Y 81 sampai 94, generasi Z tahun 95 sampai 2010, dan generasi Alpha tahun 2010, yang mana terjadi perubahan yang merupakan keniscayaan, yaitu tidak adanya
yang abadi, semua tidak bisa berubah di dunia ini, yaitu keniscayaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena keabadian tersebut, ini perubahan itu sendiri, keabadian tersebut itu bisa berlandaskan dari diri kita. Tadi saya sampaikan Hypolexos Brut, namun di sini saya sampaikan yaitu apa sih yang tidak bisa berubah, yaitu tentang perubahan itu sendiri, adik-adik sendiri yang akan merubah. Maksud daripada kami yaitu adik itu sendiri yang merubah perubahan. Kalau adik-adik sendiri tidak bisa merubah daripada sifat perubahan itu, maka hal tersebut tidak akan berubah atau dikatakan menjadi abadi. Lanjut. Berikutnya generasi Z. Apa sih yang dikatakan generasi Z? Yaitu generasi yang mana semua perlengkapan peralatan yang saat ini atau saat itu terjadi, yaitu menjadikan atau semuanya terdiri dari digital dan gadget yang kita pegang sekarang, handphone sekarang, laptop sekarang, iPad sekarang. Berikutnya dengan adanya gadget, maka sekarang yang mudah sekali yaitu adanya medsos, media sosial. Baik medsos itu berupa poster, benar atau salah. Lanjut. Ingin eksis. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui bersama bahwa adik-adik ingin melakukan gadget, melakukan medsos, yaitu supaya ingin eksis, ingin diketahui oleh temannya, oleh rekannya, oleh lawannya boleh, oleh saudaranya boleh, oleh keluarganya dan lain sebagainya. Disinilah ingin eksis sehingga terdapat atau terjadilah kebohongan-kebohongan yang timbul. Contoh kebohongan itu, adik-adik di sini bangun tidur, tapi di medsos mengatakan bahwa bangun tidur kita harus minum susu, harus berolahraga, harus kita berkeringat, harus kita melakukan aktivitas kegiatan yang positif. Padahal di sini adik-adik baru bangun tidur, langsung megang HP, langsung melakukan medsos, langsung berfoto di situ. Padahal fotonya itu foto kemarin-kemarin. Nah inilah terjadi kebohongan-kebohongan dengan adanya keinginan untuk eksis. Jadi postrat di sini adalah benar tetapi salah. Tujuannya benar tapi penyampaiannya itu salah. Lanjut. Terus apa sih yang dikatakan dengan bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bela negara bukannya kita berperang, bukan kita bertempur menggunakan senjata, tidak. Bukan itu saja adik-adik ya. Jadi bela negara bukan kita harus perang, harus kita memusuhi musuhnya, harus menembak musuh, tidak itu saja. Tetapi apa? Sikap dan perilaku sebagai warga negara, sebagai mahasiswa yang baik, itu sudah merupakan unsur daripada bela negara. Lanjut. Dasar hukum daripada bela negara sesuai Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita wajib, walaupun adik-adik juga mahasiswa, itu sudah wajib. Karena di dalam peraturan pemerintah dikatakan bahwa usia di atas 18 tahun sudah ikut melaksanakan wajib bela negara. Lanjut. Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 1 dan 2, bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama
dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Rakyat inilah yang kita garis bawahi, bahwa adik-adik mahasiswa juga sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Jadi adik-adik juga berhak dan wajib ikut serta dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sebagai kekuatan pendukung. Lanjut. Mengapa harus dibela? Nah, ini pertanyaannya, mengapa harus dibela? Negara merupakan kesatuan sosial politik. Peran dan fungsinya sangat besar bagi kepentingan warga dalam rangka pengembangan sebagai manusia maupun bangsa. Mengapa harus dibela? Karena negara ini akan terjadi, negara ini dibentuk, negara harus mempunyai manusia atau organisasi. Negara harus mempunyai sumber daya alam, negara harus mempunyai suatu aturan, negara harus mempunyai yaitu pemerintahan, sehingga negara tersebut harus dibela. Karena dalam organisasi, dalam pemerintahan, dalam kekayaan alam, sumber daya alam, dan organisasi tersebut, maka adik-adik sebagai mahasiswa baru, sebagai masyarakat, sebagai pendukung tadi saya sampaikan bahwa adik-adik juga berhak dan wajib untuk melaksanakan pembelaan bangsa dan negaranya. Lanjut. Ini apa maknanya bela negara? Yaitu upaya menjaga, memelihara, melindungi, serta mempertahankan eksistensi daripada negara. Maknanya, tadi saya sampaikan kenapa harus dibela, ya ini maknanya. Berikutnya, tegasnya dapat diartikan menjaga dan melindungi keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan tadi saya katakan, ada bentuk negara. Negara ada manusianya, organisasinya, pemerintahnya, kekayaannya. Inilah yang harus dijaga dan harus dilindungi keutuhannya serta kedaulatannya. Karena kita di negara Indonesia, makanya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Yang menjadikan dasar daripada 5 penilaian di sini, yaitu kita harus cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi, dan rela berkorban serta kemampuan awal bela negara. Ini saya rasa adik-adik 5 dasar atau 5 nilai dasar ini sudah mencakup daripada isi di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Cinta tanah air, yaitu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, yang mana tanah dan pekarangan maksudnya itu bukan pekarangan halaman yang ada di rumah kita, tidak. Maksudnya kekayaan alam kita. Tadi saya katakan negara ada syarat negara atau berdirian negara harus ada beberapa kriteria. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Jadi adik-adik sebagai mahasiswa bukan hanya menjadi menwa, harus tidak, harus menjadi tentara, harus menjadi lulusan nanti wamil, wajib militer atau spawamil, PPK, tidak. Tetapi jadi mahasiswa pun itu harus mempunyai jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya, menjaga nama baik bangsa dan negara. Ini saya rasa sudah tahu, kalau adik-adik nanti kirim ke luar negeri, itu harus tetap mempertahankan, menjaga merah putih yang ada di dada kita, dan memberi kontribusi pada kepentingan bangsa dan negara. Yang tren saat ini ada beberapa pemuda-pemudi kita yang mengikuti kegiatan Olimpiade di Jepang, itu sangat membanggakan bangsa Indonesia, sangat membahagiakan yaitu negeri kita, merah putih kita, karena bendera kita dikibar di Jepang sana dengan mendapatkan kejuaraan yaitu angkat besi dan panahan, walaupun juara atau mendapatkan piala perunggu, tapi itu membanggakan negara kita. Ini adalah kontribusi, memberikan kontribusi. Berikutnya, bangga menggunakan hasil produksi bangsa Indonesia. Kita harus bangga, apalagi adik-adik mahasiswa zaman sekarang. Dengan adanya gadget yang ada sekarang ini, adik-adik berlomba-lomba
pingin memiliki barang, pingin memiliki fasilitas atau perlengkapan kuliah, harus dari luar negeri, harus dari negara lain. Tidak perlu, karena produksi bangsa Indonesia sendiri sudah bagus, sudah mumpuni. Bahkan presiden kita selalu menggunakan dan memakai sepatu made in Indonesia, itu sudah bagus sekali. Lanjut. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini berpartisipasi aktif dalam ormas maupun politik. Kalau memang kita tidak berpolitik, tetapi kita aktif proaktif, yaitu kita tidak menjadikan mempengaruhi mereka, kita tidak memberikan masukan-masukan yang tidak baik, sehingga kan nanti adik-adik pun sudah menjadi mahasiswa yang sudah senior, mengikuti demo, mengikuti hura-hura, mengikuti perkelahian. Nah, itu tidak baik. Berikutnya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan. Haknya apa sih sebagai mahasiswa, kewajiban apa sebagai mahasiswa? Nah, ini adik-adik saya rasa sudah tahu. Hormat menghormati sesama warga masyarakat, saling menghargai, menghormati. Ini ada dosen, ada rektor, ada rekan, ada sama-sama mahasiswa, mahasiswi, itu saling menghormati dan bekerja sama dalam arti belajar bersama untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi, ini saya rasa sudah tahu. Contohnya banyak, kalau kita lagi di luar, mungkin kita naik bis kota, atau mungkin kita naik kereta, atau mungkin kita naik angkutan umum, ada orang tua yang berdiri, kita duduk, ya kita mendolen contoh. Ini contoh kepentingan pribadi banyak sekali, yaitu mungkin adik-adik saatnya istirahat tetapi disuruh untuk belajar masuk ke kampus. Nah, ini contoh. Berikutnya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, ini banyak. Tadi sudah saya jelaskan, ikut berpartisipasi. Kita kecil aja dulu, sebenarnya kecil, adik-adik menjaga daripada kelas, kekompakan rekan-rekan, menjaga daripada universitas yang tercinta yang kita cintai, Universitas Bangka Belitung ini. Kita jaga benar-benar supaya nama UBB ini baik di kalangan luar. Lanjut. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila. Saya rasa sudah tahu, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari lima sila, yaitu kita mengamalkannya. Berikutnya, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kita tidak mempunyai blok-blok atau adik-adik, wah ini adik-adik dari Bangka sendiri, blok sendiri, ini dari Palembang, ini dari Belitung, tidak. Tetapi semua adalah kesatuan. Contohnya di sini yaitu mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang kita cintai. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, ini sudah tahu tadi, sama dengan mengamalkan, dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus yakin bahwa Pancasila itu adalah way of life, sudah pandangan hidup bangsa Indonesia, tidak bisa diotak-atik. Memang itu buatan manusia, tapi itu sudah dirancang, didoakan, dan itu sudah menjadikan dasar daripada kehidupan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Lanjut. Berikutnya, rela berkorban. Apa sih rela berkorban? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu sedia korban waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Adik-adik belajar, adik-adik mencari ilmu, ini sudah merupakan korban waktu. Adik-adik kumpul di sini untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan pelajaran materi bela negara, ini sudah korban waktu, tenaga, dan pikiran. Berikutnya, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, baik ancaman luar negeri maupun dari dalam negeri. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Gemar membantu sesama warga negara. Adik-adik punya prestasi, punya kriteria apapun,
Yaitu sampaikan kepada rekan, kepada universitas, sehingga maju semuanya. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Adik belajar saja yang baik, tunjukkan saja adik bahwa adik-adik serius, mahasiswa ini serius, sehingga prestasi-prestasi apa yang bisa diperoleh, didapat di negeri, di universitas ini, tunjukkan bahwa adik-adik memang mampu. Lanjut. Kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, pantang menyerah dan tahan uji. Nah, ini mental ya. Melaporkan kepada yang berwajib setiap ada gangguan keamanan di masyarakat, walaupun adik-adik di mahasiswa, di intern saja mahasiswa, ada hal-hal apa yang terjadi, laporkan kepada yang tertua. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik. Nah, ini sikap dan mental. Jadi yang tahan uji dan memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan. Saya rasa adik-adik mahasiswa ini, apalagi di UBB yang tercinta, yang terbaik di Bangka Belitung ini, adik-adik saya rasa skillnya sudah bagus. Lanjut. Harapan kami yaitu yang pertama, tingkatkan iman dan ketakwaan. Berikutnya, jadilah agen perubahan. Maksudnya ada hal yang perubahan-perubahan apa yang positif, ini sampaikan kepada yang tertua. Dapat menjadi contoh yang baik di lingkungan kampus. Nah, ini adik-adik tadi tidak harus menjadi menwa, tidak harus menjadi pejabat atau organisasi di sini, tidak. Tetapi adik-adik dapat menjadi contoh daripada rekannya, juniornya, seniornya. Lanjut. Disiplin, tekun dan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ini apabila dosen menyampaikan materi apapun harus benar-benar didengar, dicerna, dilihat dan dipertanyakan apabila belum tahu. Lanjut. Peduli, berbuat dan berkarya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tadi saya sampaikan kalau adik-adik mempunyai prestasi, mempunyai karya apapun yang positif, sampaikan, tuangkan, luangkan di situ. Nah, saya rasa semuanya demi kebaikan Universitas Bangka Belitung yang kita cintai. Lanjut. Ya, harapan kami berikutnya, berbuat terbaik, tulus dan ikhlas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Laksanakan semua dengan tulus ikhlas, dengan hati nurani, sehingga percayalah bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan adik-adik akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kebaikan tersebut ya dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikhlaslah berbuat. Lanjut. Adik-adik yang berbahagia semuanya, saya sampaikan juga tentang era yang sekarang, yang tren saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID yang terjadi hampir sudah 2 tahun di negeri kita khususnya. Maka kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti, kita harus maksudnya kita harus mau melaksanakan apa yang menjadikan kebijakan, apa yang menjadikan perintah-perintah daripada pemerintah, yaitu tentang serbuan vaksin dan COVID, yang mana saat ini masyarakat masih banyaklah, yaitu adanya yang terjadi saat ini awal mula, yaitu dengan bencana alam di awal tahun, yaitu di Bangka Belitung. Berikutnya terjadilah keterlibatan TNI Angkatan Darat pada pelaksanaan vaksin nasional COVID-19. Kebetulan saya kasiter, saya sendiri yang bertugas, yaitu mendapat perintah untuk melaksanakan kegiatan serbuan vaksin. Berikutnya ini yang terjadi, yaitu keraguan masyarakat terhadap vaksin COVID. Kenapa harus ragu? Kenapa harus takut? Karena tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya berita-berita di medsos, media sosial, berita-berita yang hoax selama ini, sehingga mereka akan takut, mereka ragu dengan vaksin.
Tidak usah begitu. Sekali lagi, saya kasiter, saya bertugas, saya mendapatkan perintah dan amanah yaitu yang melaksanakan kegiatan serban vaksin. Saya sendiri sudah divaksin 2 kali dan alhamdulillah sampai sekarang ya sehat. Jadi adik-adik seluruhnya tidak usah ragu di sini keraguan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang ragu, masih banyak masyarakat yang takut. Katanya setelah vaksin bisa sakit, bisa meninggal dan lain sebagainya. Itu salah besar. Justru dengan adanya vaksin, maka kekebalan tubuh kita akan lebih bertambah, imun kita akan naik. Berikutnya, meningkatnya jumlah korban COVID-19 saat ini. Makanya sekarang ada terjadi yaitu disebutkan adanya PPKM yang mana di Jawa dan di Bali, tetapi mulai hari ini sudah dinyatakan bahwa wilayah 4 wilayah Kabupaten Bangka Belitung sudah dinyatakan yaitu level 4 tentang PPKM, masih level 4. Jadi sekarang tidak boleh lagi dikatakan darurat PPKM, namun ada level-levelnya, level 1, 2, 3, dan 4. Untuk Bangka Belitung saat ini sudah dinyatakan level 4, yaitu di 4 kabupaten. Lanjut. Berikutnya, pandemi COVID-19, meningkatnya jumlah korban dan belum ada obatnya. Bencana non alam pada saat sekarang ini sudah menjadi bencana nasional, yaitu di Provinsi Bangka Belitung yang secara update yaitu 24.506 yang positif, 21.350 yang sembuh, 397 meninggal. Data per tanggal 13 Juli 2021. Kami selalu mempunyai data, kami selalu mengumpulkan data, menganalisa data dan melaporkan data tersebut. Lanjut. Berikutnya, keraguan masyarakat terhadap vaksin, yaitu COVID-19, adanya hoax tadi saya sampaikan, menyebabkan masyarakat ragu dan takut terhadap vaksin, yaitu di mana-mana di Jawa khususnya. Ini sekarang yang menolak 34%, yang setuju 66%. Banyak penolakan vaksin anak-anak di sekolah. Kenapa? Ya ini karena hoax tersebut. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu adik-adik semuanya. Jadi yang pemerintah sudah memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, ikuti, lakukan. Dan saya sendiri ya sekaligus saya berkampanye di sini bahwa kami Korem juga menyiapkan vaksin, yaitu yang ada di Kodim, ada di Koramil, yang ada di instansi militer. Silakan adik-adik datang sendiri, datang ajak keluarganya, ajak saudaranya, ada lingkungannya, ajak ke sana. Persyaratannya hanya datang, mendaftarkan dan menyerahkan KTP. Setelah itu disuntik vaksin, setelah itu istirahat dulu selama 30 menit. Apabila ada kendala, apabila ada gejala apa, adik-adik akan diobati di sana. Apabila tidak, langsung pulang. Dan vaksin kedua nanti tunggu berikutnya. Lanjut. Nah, ini keterlibatan TNI dalam pelaksanaan vaksinasi nasional, yaitu sosialisasi pelaksanaan vaksin nasional. Ini seluruh Indonesia. Kenapa diberikan kepada tentara? Karena tentara berada di kota dan di pelosok-pelosok semuanya ada tentara. Di sana ada Babinsa kita, ada Koramil kita. Berikutnya, pengawasan registrasi vaksin nasional COVID di masyarakat. Nah, sekali lagi, kalau yang gambar yang di sebelah ini pembantuan tenaga kesehatan TNI dalam pelaksanaan vaksinasi nasional ini, kita juga mempunyai nakes sudah banyak nakes kita yang melaksanakan kegiatan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Jadi sekali lagi saya harap saya ibu adik-adik mahasiswa semuanya yang belum melaksanakan vaksin, segera lakukan vaksin. Ikutlah, datanglah ke tempat vaksin yang sudah kami sediakan,
yaitu kalau saya di Korem, yaitu berada di Kodim, di Koramil, dan nanti di sana ada tenaga vaksin kita di Dinas Kesehatan kita juga ada di DKP. Lanjut, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna bagi adik-adik semuanya, sehingga kalau adik-adik sehat bisa melanjutkan, bisa melaksanakan yaitu kegiatan belajar dengan baik. Apa yang diharapkan sesuai dengan cita-cita, yaitu mempertahankan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.